Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun berbuat baik, dan senantiasa di dalam berkah Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023, hari biasa pekan keempat. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga Kau kuatkan tangan kami yang lemas, Kau teguhkan lutut kami yang goyah, dan perkenankanlah kami menempuh jalan yang lurus dalam mencari kedamaian-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, manusia yang kadang menilai rendah sesamanya, meremehkan sesamanya, sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika Ia datang ke tempat asalnya, karena banyak orang sudah mengenal Dia, mengenal saudaranya, lalu ketika Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan besar, mereka lalu bertanya-tanya, dari manakah Tuhan Yesus mendapatkan itu semua? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Orang-orang lebih mudah untuk melihat kejelekan sesamanya dan lalu jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Marilah kita mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan kebiasaan untuk memandang rendah, meremehkan sesama yang justru kadang-kadang kita kenal, kita mengerti, ada bersama kita. Karena Tuhan kehendaknya bisa melalui siapapun dengan menggunakan siapapun. Yang penting adalah bagaimana kebenaran itu ada di dalam setiap orang. Itu yang perlu kita percayai, kita ikuti, kita terima. Bukan siapa dalam arti yang membawa kebenaran itu. Karena setiap orang memang sebenarnya adalah baik. Namun kebaikan yang Tuhan berikan itu bisa melalui siapapun, bahkan mungkin yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang tetap setia kepada kebenaran. Dan juga akhirnya kita boleh untuk membuka diri akan kebenaran itu yang diberikan kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian mukjizat-mukjizat pun akan kita terima, dan keselamatan, karya kebaikan itu akan tetap tinggal di antara kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati akan kebenaran Allah yang diberikan kepada siapapun Allah yang menghendaki, tanpa meminta izin. Pemikiran-pemikiran dan penilaian kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.